Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay lagi di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Yang pasti disayang bos, tetap semangat guys, semangat. By the way, malam ini sudah jam setengah 11. Tapi saya itu kalau di kamar biasa guys, saya itu suka ngoceh sendiri. Aduh, sambil ini loh guys, saya itu makan ini habis tapinoan guys ceritanya nih. Ada kerupuk ikan kayak gini kan, biasanya kalau musim dingin ini suka tapinoan ya guys ya. Tapino itu adalah kebudayaan Hong Kong, orang Cina dalam menyambut musim dingin ya guys ya. Ini kan udah musim dingin nih, makanya saya malam-malam juga pakai jaket karena udah di angka 17 ya guys ya, 17 derajat. Nah, di daerah kalian berapa derajat guys? Jangan lupa pakai kaos kaki, pakai baju yang tebal, jangan sampai bersin ya guys. Karena zaman sekarang itu untuk membedakan bersin dan covid itu sama guys. Pilek. Oke guys, video ini saya disclaimer dulu ya guys ya, buat kalian yang penjual emas di Hong Kong. Bukan emas, maksudnya emas perhiasan. Yang jualan di Hong Kong, boleh kalian skip video saya aja, barangkali tersinggung ya guys ya. Karena pada hari ini saya akan membahas tentang penjualan emas Indonesia yang marak di Hong Kong. Ayo kita bahas bersama. Sebenarnya bener nggak sih kita investasi emas Indonesia di Hong Kong? Soalnya ada kasus nih guys. Ayo kita bahas kasus ini sebagai pembelajaran kita semua biar kita sama-sama pintar ya guys ya. Yuk, ada kasus di mana beredar sebuah video mbak-mbak yang pernah membeli emas di Hong Kong itu saat pulang ke Indonesia ternyata emasnya tidak bisa dijual guys. Kenapa coba? Yang bikin sakit hatinya, toko emas yang mengecek emas tersebut mengatakan bahwa ini bukan emas, sehingga mbak ini komplain nih di media sosial, mewarningkan anak-anak yang pengen membeli emas Hong Kong untuk berhati-hati. Jangan sampai kejadian yang menimpa mbak ini kalian juga merasakannya. Bukan berarti saya atau berbicara seperti itu menuduh atau mematikan rezeki kalian. No ya guys ya, untuk itu disclaimer dulu nih. Buat kalian penjual emas di Hong Kong, boleh skip video saya. Barangkali salah paham. Ini untuk orang-orang yang sama-sama mau belajar aja ya guys ya. Oke guys, kembali ke kasus tadi lagi. Nah, mbak-mbak ini badannya menggemuk guys, jarinya itu cincinnya udah nggak muat guys. Akhirnya mbak ini nih nggak mau nih cincinnya mubazir. Pada saat itu di sebuah nota emas dia membeli sebuah cincin dengan berat gram 2 gram kurang ya guys ya, 1 gram, 69 gitu. Nah, dari 1 gramnya itu dibanderol di nota 370.000, sehingga di nota itu sekitar 625 ribuan. Nah, mbak ini berpikir lumayan dong ya, kan saya ada di Indo, saya membutuhkan uang dan cincinnya juga kan nggak muat. Akhirnya dia datanglah ke sebuah toko emas untuk menawarkan tuh emas yang dibeli di Hong Kong waktu itu. Nah, saat dicek, toko emas ini menolak guys untuk membeli, dikarenakan emas ini katanya bukan emas guys, alias mainan. Kaget kan? Terus mbak-mbak ini meyakinkan lagi tuh toko emasnya, berapa aja deh, yang penting dijadikan uang. Ya namanya toko emas juga nggak mau rugi ya guys ya, apalagi itu belinya bukan di toko emas tersebut. Jadinya akhirnya ditolak juga. Nah, karena kesel, karena merasa dibohongi oleh penjual-penjual online yang ada di Hong Kong nih, yang menjual emasnya pada beliau waktu itu, akhirnya dia ini menulislah caption di salah satu media sosial, di mana mewarning kepada teman-teman untuk berhati-hati. Nah, kejadian yang menimpa mbak ini kan masih dalam harga yang murah ya, 600. Nah, gimana kalau kita menginvestasikan uang kita ke barang mainan tersebut yang dinotabenkan adalah emas ya guys ya. Jangan sampai kita rugi besar, jangan sampai kita termakan oleh orang-orang yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Untuk itu mari kita belajar, penting gak sih investasi emas di Hong Kong, dan bagaimana dong dengan euforia nih yang marak banget, penjual online yang menjual emas dari kadar 75%, dari kadar 24%, bahkan emas muda mereka jual dengan harga dolar, otomatis besar. Yang saya tahu ya, mbak-mbak yang membeli 375 itu kan emas muda ya, itu kan otomatis harganya tuh kalau di Indonesia tuh itu tuh cuma 250.000, sedangkan sampai sini per gramnya di notanya itu 370. Untuk emas yang bagusnya aja tuh ya 500.000 tuh guys. Ini dapatnya emasnya muda gitu,
dijualnya mahal. Dan mbak yang membeli ini juga waktu itu pakainya dolar. 1 gramnya itu dibanderol $300 untuk emas 375. Gila, dibanderolnya berapa? 600.000 guys. Kalau kalian beli 2 gram aja ya, berarti berapa tuh? Berarti $600, 1.200.000 untuk pembelian emas yang harganya cuma 500.000 di Indonesia. Kenapa kalian itu berpikirnya tidak panjang gitu? Oke, mungkin mbak-mbak yang penjual emas melihat video saya ini sakit hati banget ya pastinya. Tapi saya nggak mau ini apa namanya, terserah kalian mau menganggap kalau saya mematikan rezeki kalian atau tidak. Tapi ya kita berjualan juga harus jangan mementingkan egois sendiri ya guys ya. Mungkin pembelaan dari mbak-mbak penjual emas di luar sana ya jelas mahal. Orang kita kan mengimpor dari Indonesia ke sini, betul. Karena dia mengimpor, jadi dia beli barangnya di Indonesia terus ke Hong Kongin, jadi emas itu naik pesawat guys, makanya harganya mahal. Nah untuk itu kitanya nih sebagai pembeli, untuk apa sih kita beli emas? Nah kembali lagi nih tujuan kita nih, untuk apa kita beli emas? Oke, kita bedah. Apakah emas itu bisa untuk investasi? Menurut kalian bisa nggak emas untuk investasi? Emas itu guys tergantung harga dari kurs dolar. Kalau kurs dolarnya lagi tinggi, otomatis emas juga harganya naik karena mengikuti kurs dolar ya guys ya. Kalau emas itu kurs dolarnya lagi turun, otomatis juga emas itu juga murah. Yang jadi pertanyaan, kalau kita beli emas, tujuannya apa dulu? Untuk tabungan, untuk investasi, atau untuk perhiasan? Kalau saya sarankan ya guys ya, kalau kalian mau menginvestasikan sebuah uang kalian, lebih baik alihkan ke tanah ya guys ya, dimana tanah itu dibiarkan aja nambah tahun itu nambah naik. Beda dengan perhiasan, dimana ada yang namanya kurs dolar naik dan turun, ada yang namanya harga jual dan harga beli, dimana nggak menjamin kalian mendapatkan untung. Belilah emas untuk perhiasan saja kalau saran saya, dan sebagai tabungan aja. Tapi ya jangan ditabung di emas semua guys, karena dalam jangka waktu singkat itu nggak akan pernah untung kalau kalian menabung di emas. Kalian ada di Hong Kong, kalian mau uang saya sayang deh kalau misalkan saya buang-buang, jadi saya beliin emas aja deh. Bener apa enggak? Ya bener, boleh kalau misalkan untuk perhiasan guys, untuk cantik, untuk kalung yang nggak dijual gitu, beli apa namanya anting buat dipakai untuk perhiasan diri, ya boleh. Tapi kalau tujuannya saya banyak uang nih, saya mau belikan emas aja semuanya, yang ada kalian rugi guys, rugi. Ya memang emas itu cepat untuk dicairkan ya guys ya, kalau kita butuh uang ya kapanpun bisa cair ya. Tapi kalau misalkan untuk mencari keuntungan, saya nggak sepakat guys. Tapi saya lebih menyarankan kalian untuk beli tanah aja ya guys ya. Emas itu cukuplah untuk perhiasan. Oke, gimana tentang masalah emas Indonesia yang kita beli di Hong Kong? Kalian itu gimana sih guys ya? Nih ya, saya kasih tahu ya kalian itu udah jauh-jauh ke Hong Kong, kalian belinya emas Indonesia. Kan kalian bisa nanti kalau pulang ke Indonesia, kalian beli di tanah air, iya kan? Nah, kalian kalau misalkan beli di Hong Kong nih, misalkan kalian juga kan ada tuh yang ada Chow Sang Sang itu kan apa namanya, kayaknya kalau beli emas di Chow Sang Sang gitu kayak jewelry gitu kayaknya bangga gitu, saya beli emas Hong Kong nih. Emas Hong Kong kan udah berbentuk ya, dan udah ini orang yang mahal juga, dan emasnya juga karatnya juga 999. Kayaknya udah keren gitu kalau udah bisa beli di situ. Kembali lagi guys, beli untuk perhiasan aja, secukupnya kalian membuat diri kalian cantik aja. Kalau untuk memposisikan uang di Chow Sang Sang semua, misalkan ya beli emas sampai grembel gitu, emas 9999 gitu, kalau kalian bawa ke Indonesia, itu tidak menjamin emas kalian itu akan naik harganya guys, tergantung dolarnya, apalagi dibeli pakai rupiah, iya kan? Nah, kalau emas Arab sih kak, kenapa emas itu mahal, biasanya lebih mahal? Sebenarnya harga emas itu sama guys, yang membedakan adalah custom ukirannya guys ya, karena di Arab itu ukirannya itu bagus guys, jadi harganya juga lebih mahal kayak gitu guys.
Jadi gimana nih guys, menurut kalian setuju nggak sih kalau misalkan kita di Hong Kong beli emas untuk tabungan? Kalau saya sih nggak setuju ya guys ya. Beli emas cukuplah beli untuk perhiasan kita aja, tabungan kita alihkan ke tabungan aja, kalau enggak kita alihkan investasi ke tanah aja ya guys ya, saran saya. Nah, karena maraknya kita yang suka dengan perhiasan emas, sehingga menjadikan penjual-penjual emas mendapatkan keuntungan banyak dari kalian. Kalian bayangin aja guys, emas muda aja dijualnya $300 coba. Kalau kitanya beli segram, kalau kita jatuhnya beli 10 gram, berapa? $3.000 Hong Kong, sekitar 6 juta. Nah, kalau misalkan harga dari sananya nih, dari Indonesianya 300.000 lah paling mahalnya segram, dikali 10 gram berapa? 3 juta. Kalian membayar 10 gram emas muda dengan harga 6 juta, dengan modal mereka itu adalah 3 juta. Secara tidak langsung kalian membuang 3 juta uang kalian untuk penjual emas Indonesia. jangan mau dikompor-komporin dong guys. Kita tuh harus bisa mengkalkulasikan, coba. Iya kan? Coba jangan berpikirnya 1 gram 2 gram. Kalau kalian beli 5 gram, kalau kalian beli 7 gram, dikalikan aja gitu. Dan nyatanya emasnya pas dibawa ke Indonesia bukan asli juga. Aduh, kita udah bangkrut, rugi. Aduh guys, maaf ya guys ya, saya bukan menertawakan, tapi alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih bijaknya kalau kita simpan uang kita untuk masa depan itu ya, yang pasti-pasti aja guys ya. Apalagi kita beli emas di sini dengan online ya guys ya, dengan dimana itu bukan tangan pertama, itu udah tangan ke satu, kedua, itu ngambil dari reseller lagi, kita jual lagi, ini dapat untung, ini dapat untung, ini dapat untung, ya kita yang rugi. Untuk itu beli emas Hong Kong ya belilah untuk perhiasan aja, untuk kenang-kenangan. Kalau saya pernah bekerja di Hong Kong, saya beli kalung di Hong Kong bagus loh, dan bukan untuk dijual ya guys ya. Oke, kalau misalkan kalian buat tabungan, ya saya sarankan untuk tidak membeli emas Indonesia di negara Hong Kong, karena rugi, banyak rugi uang guys kalian. Udahlah guys, tuh saya aja nggak pakai perhiasan guys, tuh. Ya udah aja, nggak apa-apa lah, saya nggak kayak tetangga sebelah yang gelangnya banyak gitu. Udahlah, nggak apa-apa lah, kita begini aja juga udah bersyukur aja guys ya. Yang penting kita di sini kerja, kita di sini capek cari uang, jangan sampai kita tergiur oleh rayuan-rayuan penjual online di luar sana. Yang buat kalian penjual online atau penjual emas, ya boleh-boleh aja, silakan kalian berjualan. Tapi saya ingatkan lagi, berjualan di Hong Kong adalah pelanggaran, dimana nantinya saat kalian tertangkap adanya transaksi penjualan di situ, ya kalian siap-siap untuk dideportasi. Ya saya berbicara seperti ini bukan saya membenci kalian, tidak. Kan apa salahnya saya mengingatkan? Saya juga bukan orang yang baik, tapi alangkah lebih baiknya kita belajar dari sebuah kasus yang pernah terjadi, supaya yang belum terjadi terhadap kita ya jangan terjadi ya guys ya. Amin amin. Oke, itu aja mungkin sharingan saya malam ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye.